Dari Gutenberg menatap ChatGPT. Tak lama sesudah dunia internasional mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka, beberapa tokoh Kristiani di negeri ini merintis berdirinya lembaga Alkitab yang sepenuhnya mandiri dalam tugas pengadaan dan penyebaran Alkitab di Indonesia. Namun, pelayanan penerjemahan dan penyebaran Alkitab di Nusantara tidak muncul dengan tiba-tiba. Rintisannya telah dimulai pada permulaan abad ke-17 ketika seorang saudagar VOC bernama Albert Cornelius Ruel menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu dan diterbitkan pada 1629. Karya terjemahan Ruel, meski banyak kekurangan, diakui sebagai terjemahan bagian Alkitab pertama dalam bahasa non-Eropa. Setelah Ruel, muncullah berbagai karya terjemahan Alkitab lainnya, baik yang dikerjakan atas nama gereja, lembaga-lembaga misi, maupun penugasan dari lembaga-lembaga Alkitab. Di antaranya, pada 1668, terbit Perjanjian Baru karya pendeta Daniel Broerius. Pada 1733, terbit Alkitab lengkap dalam bahasa Melayu, terjemahan pendeta Dr. Melchior Leidecker atas permintaan Majelis Gereja Batavia yang disponsori VOC. Pada 1879, terbit Alkitab bahasa Melayu dalam huruf Latin terjemahan misionaris gereja Mennonit H.C. Klinkert yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Belanda. Pada 1938, terbit Perjanjian Lama karya Bode yang bekerja atas penugasan Komisi Penerjemahan Lembaga Alkitab Belanda. Perjanjian lamanya tidak pernah selesai karena Bode wafat ketika kapal yang ditumpanginya dibom di perairan Nias. Dalam bidang penyebaran Alkitab, sebelum tahun 1937, penyebaran Alkitab di Nusantara dilayani oleh Lembaga Alkitab Belanda dan Lembaga Alkitab Inggris melalui perwakilan masing-masing. Pada 1 Januari 1938, kedua lembaga Alkitab bekerja sama dengan mendirikan Balai Alkitab di Bandung, di bawah pimpinan Cohen Stuart, seorang ahli botani yang meninggalkan kedudukannya sebagai peneliti di perkebunan teh untuk melayani Tuhan. Perang Dunia II pecah dan Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Cohen Stuart masuk tahanan Jepang. Pelayanan selanjutnya diserahkan ke tangan orang Indonesia, Giok Piko atau Wimko pada 11 November 1940. Wimko adalah menantu dari Cohen Stuart. Ia memindahkan perwakilan lembaga Alkitab ke Makassar. Pada 1950, Balai Alkitab pindah ke Jakarta. Saat itulah beberapa tokoh Kristiani Indonesia berkumpul untuk merintis berdirinya sebuah lembaga Alkitab yang mandiri. Secara resmi, LAI berdiri pada 9 Februari 1954 dengan akta notaris Elisa Pondach bernomor 101. Selanjutnya, pada April 1954, Lembaga Alkitab Indonesia diterima sebagai anggota ke-27 dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia untuk memenuhi kebutuhan umat Kristiani akan Alkitab pada 1958. Badan pengurus LAI membuat keputusan untuk menerbitkan sebuah terjemahan darurat, yaitu Gabungan Perjanjian Lama terjemahan Klinkert dan Perjanjian Baru karya Bode. Karena Alkitab hasil terjemahan yang baru masih dikerjakan oleh tim penerjemah yang telah bekerja sejak 1952. Edisi darurat tersebut dikenal sebagai Alkitab Terjemahan Lama. Pada 9 Februari 1966, tepat pada hari ulang tahun LAI yang ke-12, percetakan Alkitab yang berada di Ciluar, Kabupaten Bogor, diresmikan oleh Wakil Perdana Menteri, Dr. Johannes Leimena, dan pengguntingan kitanya dilakukan oleh Ibu Hartini Soekarno. Nantinya, pada 4 Oktober 1995, percetakan LAI direlokasi ke tempat baru yang lebih luas di Nanggewer, Kabupaten Bogor.
Pada tahun 1974, Alkitab Terjemahan Baru sebagai Alkitab bersama umat Kristiani di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Di tahun yang sama, percetakan LAI berhasil mencetak lebih dari 100.000 eksemplar Alkitab dalam 1 tahun. Pada tahun 1985, LAI menerbitkan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari yang sekarang dikenal sebagai Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. 7 tahun kemudian, 1992, untuk lebih mengefektifkan layanan penyebaran Alkitab dan bagian-bagiannya kepada gereja dan umat Kristiani, LAI memakai penyalur utama sebagai jalur distribusi utama terbitan-terbitan LAI. Pada 1998, LAI memulai proyek pemberantasan buta huruf atau pembaca baru Alkitab, bekerja sama dengan gereja dan Kementerian Pendidikan. Saat ini, LAI masih menyelenggarakan program PBA di Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan akhir tahun ini, LAI berencana untuk menyelenggarakan program PBA di Nias Barat dan Nias Selatan, Sumatera Selatan. Pada tahun 2001, LAI untuk pertama kalinya menerbitkan Alkitab elektronik versi 1.0 yang mendukung layanan Alkitab melalui komputer pribadi dan kemudian diperbarui melalui Alkitab elektronik 2.0 pada 9 Februari 2012 bertepatan dengan ulang tahun LAI yang ke-58. Gedung Pusat Alkitab diresmikan pemanfaatannya oleh Wakil Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Pada perayaan ulang tahun LAI yang ke-69, LAI meluncurkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dalam ibadah syukur di Balai Sarbini, Jakarta. Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia memasuki usia yang ke-70. Budaya sekarang telah bergerak cepat dari Gutenberg ke ChatGPT, dari dunia cetak beralih ke non-cetak. Kita memasuki kultur global dengan jalan raya digital yang tak berhingga batasnya. Pada tahun 2023, LAI telah berhasil meluncurkan 2 platform Smart Bible, yaitu aplikasi Memra yang merupakan aplikasi Alkitab berbasis komunitas, dan Identity Identified yang merupakan aplikasi Alkitab yang dibuat untuk mendampingi buku dengan judul sama yang pertama kali diterbitkan oleh Asia Pacific Catholic Affinity. Patut disyukuri bahwa dalam tahun belakangan ini, LAI telah dipercaya oleh UBS sebagai Mission Resources Center of Digital untuk pengembangan layanan digital dari lembaga-lembaga Alkitab di lingkungan Asia Pasifik. Perkembangan dan pertumbuhan LAI tidak bisa dilepaskan dari dukungan gereja dan mitra-mitra pelayanan LAI, baik dari dalam maupun luar negeri. LAI senantiasa melibatkan para mitranya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mewujudkan misi agar kabar baik tersebar hingga ke pelosok-pelosok negeri dan menjadi pedoman umat dalam menjalani hidup setiap hari.